Kemudian mereka membawaku untuk makan malam yang telah mereka siapkan untukku. Dan ketika aku sedang makan malam, tiba-tiba keluar asap dari area pemakaman. Aku berkata, asap apa ini? Mereka berkata, asap ini keluar dari makam istrimu. Keluar setiap malam sejak kami makamkan. Maka lelaki ini berkata, demi Allah, aku adalah salah satu makhluk Allah yang paling mengenalnya. Dia semasa hidupnya banyak berpuasa, selalu salat malam, senantiasa menjaga kehormatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pendengar yang budiman di mana saja Anda berada, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Di kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita curahan nikmat dan hidayahnya. Semoga kita diistiqomahkan olehnya dalam ketaatan kepadanya hingga ajal menjemput. Amin ya rabbal alamin. Dan pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu mengenai doa seorang musafir untuk orang yang ditinggalkannya. Pendengar yang budiman, setiap orang pasti ada kalanya meninggalkan rumah. Bahkan mungkin hampir setiap hari kita meninggalkan rumah, baik untuk bekerja ataupun belajar mencari ilmu. Dengan makin mudahnya sarana dan alat transportasi saat ini, bukanlah berarti kita melalaikan adab-adab yang ada. Apalagi adab-adab tersebut yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang saat ini siapapun bisa menempuh perjalanan terjauh di dunia hanya dengan hitungan hari atau jam. Namun demikian, seiring dengan kemudahan yang dikaruniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, tidaklah lantas membuat kita mengabaikan aturan-aturan syariat ketika seseorang hendak bepergian jauh. Dan salah satu amalan ketika seseorang hendak safar yang sudah mulai kita lupakan, yaitu berdoa untuk orang yang akan ditinggalkan. Hal ini sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, siapa saja yang hendak bepergian, hendaknya mengucapkan kepada siapa saja yang akan ditinggalkannya, astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu. Artinya, aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan tersia-sia apa yang dititipkan kepadanya. Pendengar yang budiman, di dalam sebuah riwayat dikisahkan bahwa pada zaman Khulafaur Rasyidin, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa seorang pernah datang kepada Umar bin Khattab, dan laki-laki tersebut datang bersama anaknya, dan tidak ada perbedaan antara seorang ayah dengan anaknya. Maka Umar bin Khattab pun kagum seraya berkata, demi Allah, aku belum pernah melihat hal yang paling aneh seperti hari ini. Tidaklah seorang mirip dengan yang lain seperti engkau dan anakmu, kecuali seperti miripnya burung gagak dengan gagak lainnya. Maka pria tersebut berkata kepada Umar bin Khattab, wahai Amirul Mukminin, bagaimana sekiranya kalau engkau tahu bahwa ibu anak ini melahirkannya setelah ia wafat? Maka Umar bin Khattab pun merubah posisi duduknya dan berubah pula keadaannya, karena beliau menyukai kisah-kisah unik dan ajaib. Kemudian Umar bin Khattab berkata, ceritakanlah kepadaku. Pria itu pun berkata, wahai Amirul Mukminin, dulunya istriku, yaitu ibu dari anak ini, sedang hamil. Kemudian aku hendak bepergian jauh, akan tetapi ia melarangku. Hingga aku sampai di depan pintu, ia tetap memaksaku agar tidak pergi. Ia berkata, bagaimana kau ingin meninggalkanku, sedangkan aku sedang hamil? Maka aku letakkan tanganku di atas perutnya seraya berkata, ya Allah, aku titipkan anakku ini padamu. Kemudian aku pergi. Aku pun keluar rumah, dan kemudian aku habiskan waktu yang lama untuk bepergian jauh. Dan kemudian aku pulang ke rumah, pintu dalam keadaan terkunci. Sepupu-sepupuku pun mengelilingiku, seraya memberi kabar bahwa istriku sudah wafat. Maka aku ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Sungguhnya kami semua milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Pria tersebut melanjutkan kisahnya. Kemudian mereka membawaku untuk makan malam yang telah mereka siapkan untukku. Dan ketika aku sedang makan malam, tiba-tiba keluar asap dari area pemakaman. Aku berkata, asap apa ini? Mereka berkata, asap ini keluar dari makam istrimu. Keluar setiap malam sejak kami makamkan. Maka lelaki ini berkata, demi Allah, aku adalah salah satu makhluk Allah yang paling mengenalnya. Dia semasa hidupnya banyak berpuasa, selalu salat malam, senantiasa menjaga kehormatannya, tidak membenarkan kemungkaran dan menyuruh kepada kebaikan. Maka Allah tidak akan menghinakannya. Kemudian lelaki tersebut berlari menuju pemakaman dan diikuti sepupu-sepupunya. Ia berkata, dan ketika aku sudah di makamnya, wahai Amirul Mukminin, aku pun mulai menggali sampai aku melihatnya. Adapun kondisinya, yaitu sesosok mayat dalam posisi duduk, dan anaknya yang bersamaku ini hidup di bawah kakinya. Dan tiba-tiba aku mendengar seorang berkata, wahai orang yang menitipkan kepada Allah sebuah titipan, ambillah titipanmu. Mengenai kisah ini, para ulama berkata, andai saja ia menitipkan juga si ibu kepada Allah, niscaya ia akan mendapatinya sebagaimana ia titipkan. Masya Allah, subhanallah. Inilah salah satu keutamaan dari doa tersebut, bahwa barang siapa yang menitipkan sesuatu kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga titipan tersebut. Oleh karena itu, hendaknya ketika kita hendak bepergian jauh, kita berdoa dengan astaudi'ukallah alladzi la tadhi'u wada'i'uhu, yang artinya aku titipkan kamu kepada Allah yang tidak akan tersia-sia apa yang dititipkan kepadanya. Ungkapan astaudi'ukumullah, aku titipkan kalian kepada Allah, artinya kumohonkan penjagaan untuk kalian semua kepada Allah Ta'ala. Kujadikan kalian semua dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah pendengar yang budiman, di mana saja Anda berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.